Suatu hari kami di biara protes dengan salah seorang romo. Karena romo pembimbing kami ini memang bagus kalau menulis buku, bagus juga dalam memberikan khotbah, kata-kata bagus. Tetapi ketika dalam hidup sehari-hari kami mengalami kadang-kadang romo ini mudah marah, mudah membentak-bentak, artinya membuat kami semua sakit hati, sehingga kami mengatakan ya dia belum menghayati apa yang dia tulis. Dan itu kalau ada ungkapan mengatakan no action talk only, jadi hanya tidak ada aksinya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Dan rupanya juga dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus juga mengingatkan ya, hati-hati dengan orang-orang Farisi, karena orang-orang Farisi ini sudah memang menduduki kursi Musa, artinya memang tugasnya mereka mengajar. Tetapi kadang-kadang mereka pandai mengajar, tetapi dalam prakteknya dia tidak menghayati apa yang diajarkan. Ya, karena itu Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Memang susah ya kita kalau karena khotbah atau mungkin pengajaran yang paling baik itu sebenarnya adalah perbuatan. Ya, itu yang mengatakan ya, kata-kata baik ya tidak ada artinya kalau kemudian kita juga tidak bisa menunjukkan tentang kebaikan itu dalam sikap, perhatian atau kemudian pikiran dan hati kita. Nah, tapi Yesus berusaha juga mengajak para murid berpikir positif, tidak apa-apa. Ya, mereka memang karena memang mengajar tugasnya. Ya kita ikutin saja apa yang diajarkan, tapi jangan ikuti apa yang dilakukan. Nah, inilah fokus dalam hidup kita sebagai orang beriman. Dan Yesus sampai juga mengkritik ya sikap-sikap orang Farisi yang melakukan kebaikannya bukan demi kebaikan, tetapi melakukan kebaikannya supaya dilihat dan dipuji orang. Dan itu saya kira juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita seolah-olah baik, tapi sebenarnya karena kita ingin dipuji. Ketika kita tidak dipuji, kita kecewa. Ya, ketika kita kecewa, kita kemudian juga menarik diri. Ketika kita kecewa, karena motivasi kita hanya sejauh itu. Ya, kebaikan-kebaikan kita hanya sejauh untuk dipuji, dilihat orang. Ya, dan ketika tidak dilihat, tidak dipuji, kita tidak berbuat baik. Dan itulah menjadi sesuatu yang sangat rendah menurut kita. Menurut saya ya, sesuatu yang berarti kemampuanmu untuk berbuat baik hanya karena mau dilihat. Bukan karena ingin sungguh-sungguh berbuat baik, karena sungguh-sungguh Anda adalah orang baik. Ya, menunjukkan, tetapi karena hanya ingin dilihat baik. Itu beda ya. Kalau kita hanya ingin dilihat baik, belum tentu kita baik. Ya, tapi kita bisa berpura-pura di situ. Dan Yesus juga menegur, mengkritik, tetapi juga ingin murid-muridnya tidak berbuat seperti itu. Murid-muridnya tidak diajarkan supaya di dalam hidup bersama mempunyai sikap sebenarnya kerendahan hati. Tuhan mengatakan kalau yang terbesar itu sebenarnya bukan yang dilayani, yang terbesar itu bukan yang dipuji, yang terbesar itu bukan yang dihargai, yang terbesar itu bukan yang dihormati. Tetapi dikatakan yang terbesar adalah yang mau menjadi pelayan. Pelayan itu bukan siapa-siapa. Pelayan itu orang yang merendahkan diri, yang melakukan untuk kebaikan, kebutuhan orang lain. Dan itulah pelayan. Dan Tuhan menghendaki sama seperti dia mengatakan, datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, untuk merendahkan diri, untuk menyerahkan nyawa. Dan Tuhan hendak mengajarkan murid-muridnya bahwa kamu kalau ingin menjadi besar, bukan menjadi orang yang dilihat baik, dilihat pandai, dilihat pintar, dilihat luar biasa dalam pelayanan di gereja. Tidak begitu. Tapi justru sikap kerendahan hati, mau merendahkan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Karena kebaikan bukan dari kita, kebaikan dari Tuhan sendiri. Dan kita menyadari itu, kita hanya pelayan, bukan tuan. Ya, dan inilah yang dikehendaki oleh Yesus bagi murid-muridnya. Nah, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa meninggikan diri, justru dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Demikian juga itu nasihat Rasul Paulus. Kamu dalam hidup bersama, kamu harus berpikir, bertindak, bersikap seperti Yesus yang merendahkan diri. Yesus itu juga merendahkan diri. Dia Allah, tapi mau menjadi manusia. Bahkan mau menjadi manusia hina di kayu salib. Dan kerendahan itulah yang menjadikan dia diangkat, dimuliakan. Demikian juga dalam hidup iman kita, dalam hidup bersama kita harus belajar merendahkan diri. Yang terbesar adalah yang mau menjadi pelayan.